Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayumane Aprilia Astuti dari kelas 4F dengan nomor absen 15. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyajikan sebuah video yang mensimulasikan pembelajaran penanaman konsep FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Hari ini, sebelumnya anak-anak harus mengetahui pengertian dari FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit. Yang pertama yaitu FPB. FPB ada dari dua bilangan. FPB merupakan faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang memiliki nilai paling besar. Kemudian KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan dari dua bilangan dapat ditentukan dengan memilih bilangan-bilangan yang sama dari himpunan kelipatan bilangan tersebut. Yang ketiga, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian, bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Selanjutnya, kita masuk ke pola bilangan ganjil dan genap. Yang pertama adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua. Contoh bilangan ganjil adalah 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Jika bilangan di atas dibagi dua, hasilnya akan menyisakan 1. Kemudian, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Contohnya, dari bilangan genap adalah 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jika bilangan di atas dibagi dua, hasilnya akan 0. Untuk memantapkan pemahaman, siswa dapat menyiapkan beberapa lidi dan kelereng. Kemudian, silahkan kelompokkan dua-dua. Jika masih ternyata ada sisa yang tidak mempunyai teman berkelompok, berarti jumlah lidi atau kelereng tersebut ganjil. Lalu kita akan masuk ke faktor suatu bilangan. Faktor bilangan adalah pembagian bilangan asli oleh bilangan asli. Faktor suatu bilangan juga dapat diartikan sebagai pembagi habis bilangan tersebut. Sebagai contoh, carilah semua faktor dari 12. Untuk menyelesaikan soal tersebut, siswa menentukan bilangan-bilangan yang merupakan pembagi habis 12, yaitu 2, 3, 4, 6. Perlu diketahui bahwa 12 merupakan faktor dari dirinya sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa himpunan faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian, kelipatan suatu bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan bilangan asli. Sebagai contoh, tuliskan himpunan bilangan kelipatan 6.
Pertama, siswa dapat 6 dengan himpunan bilangan asli, sehingga diperoleh 6 dikali 1, 6 dikali 2, 6 dikali 3, dan seterusnya. Sehingga didapat himpunan kelipatan 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk ke bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 dan tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kemudian bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan bukan prima selain 1 atau bilangan asli yang memiliki faktor lebih dari 2 faktor. Cara untuk memberikan petunjuk kepada siswa untuk menemukan bilangan prima atau komposit adalah: pertama, memberikan kepada siswa himpunan objek-objek itu dalam jajaran yang berbentuk persegi panjang. Jika susunan yang dibentuk hanya terdiri dari satu kolom atau satu baris saja, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Namun, jika dapat disusun dengan bentuk jajaran lain, maka bilangan tersebut adalah bilangan komposit. Lalu kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB adalah hasil kali faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Cara mencari FPB yaitu: yang pertama, menggunakan faktor himpunan persekutuan. Caranya adalah: yang pertama, sebagai contoh, tentukan FPB dari 18, dari 24, dan 60. Jawab, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dan faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Mempunyai faktor persekutuan dari 24 dan 60 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi, FPB dari 24 dan 60 adalah 12. Kemudian, menggunakan pohon faktor. Sebagai contoh, buatlah pohon faktor dari kedua bilangan yang akan dicari FPB-nya. Tuliskan faktorisasi primanya. Kemudian, pilihlah bilangan pokok yang sama pada kedua faktorisasi prima. Jika bilangan prima tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah bilangan prima dengan pangkat yang berbeda. Sebagai catatan, selain menggunakan faktor himpunan persekutuan dan pohon faktor, mencari FPB dapat dilakukan dengan menggunakan tabel dan pembagian Euclides. Kemudian, kita akan masuk ke kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Cara mencari KPK yaitu: yang pertama, menggunakan himpunan kelipatan persekutuan. Contohnya, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 20. Jawabannya, kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, dan seterusnya. Kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 15 dan 20 adalah 60,
dan 120. KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Kemudian, cara yang kedua adalah menggunakan pohon faktor. Caranya yaitu, buatlah pohon faktor dari kedua bilangan yang dicari KPK-nya. Tuliskan faktorisasi primanya. Kemudian, kalikanlah semua faktorisasi prima. Jika satu bilangan terdapat di lebih di satu pohon, ambillah dengan pangkat yang tertinggi. Sebagai catatan, selain menggunakan faktor himpunan persekutuan dan pohon faktor, mencari KPK dapat dilakukan dengan menggunakan tabel. Permasalahan KPK dan FPB di sekolah dasar. Di lapangan, masih banyak sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam memahami FPB dan KPK. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak SD yang belum bisa mengenai perkalian dan pembagian. Padahal, hal tersebut merupakan dasar seorang siswa untuk mengerti dan dapat memahami tentang faktorisasi prima dari suatu bilangan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya harap semoga video ini memiliki manfaat untuk proses pembelajaran FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.